Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Gilbertus Andi Felansi Parais SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu Prode 1 tahun 2025 di LPTK IKIP Saraswati dengan NIM 24827720. Pada hari ini, Senin tanggal 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Bagaimana semua hadir? Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Yang dari surga hendak mengamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari kesalahan kami. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan rasional. Tahu bilangan pecah? Bilangan rasional. Anak-anak sekalian, pernah dengar yang namanya bilangan pecahan? Pernah dengar? Menurut kalian pecahan itu apa? Dari kata pecahan, dari kata pecah. Pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau A per B, itu adalah bilangan rasional ya. Terus ciri-ciri bilangan rasional atau pecahan siapa yang tahu? Bilangan yang terdiri atas bilangan satunya. Lambang pecahan siapa yang tahu? A per B. Siapa yang tahu nih? Saya. Ya. Pembilang kali ini penyebut. Bilangan penyebut B tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? B itu yang namanya penyebut tidak pernah samakan dengan 0. Bilangan rasional juga berupa bilangan bulat atau pecah atau desimal yang terakhir dan berulang. Yang seperti ini. Itu Terus kata pecahan itu kan kamu sering tahu, satu yang itu yang dibagi menjadi beberapa bagian sama kok. Kata pecah. Satu bagian itu yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama kok. Bagian berapa ini? Pecahan itu. Satu bagian itu yang dibagi menjadi sama besar. Menjadi beberapa bagian yang sama kok. Besar. Ya, Bella. Yang besar merupakan satu bagian itu yang dibagi yang dilambangkan dengan A per B. Di mana A itu adalah penyebut itu pembilang. A itu adalah pembilang, B adalah penyebut. Ini contoh. Arta memiliki sebuah atas biji kue dibagi menjadi 3. Itu kalau nilai pecahan berapa? Seperti? Kenapa disebut sepertiga? Karena satu kue dibagi menjadi 3. Seperti kalau satu kue dibagi 4 tadi, itu pecahannya, nilai pecahannya berapa? 1/4. Peris. Kalau 1/5 itu kue itu dibagi berapa orang? 1/5. 1/5. Hah? Satu kue dibagi menjadi berapa? Tadi punya dari satu kue dibagi 3. Nilai pecahannya 1/3. Kalau 1/5 itu dibagi berapa kalau punya kue? Dibagi 5. Oke. Sudah bisa? Kalau 2/3. Pernah dengar?
nilai bilangan 2 per 3. Gitu. Contohnya kalau kau punya 2 itu cara baginya gimana? 2 per 3. 2 per 3. 2 per 3. Kan tadi kan 1 per 3 itu 1 kue dibagi 3. Kalau 2 per 3 itu jelas kan? Jumlah kuenya berapa? 2. Ayo, kalau 2 per 3 contohnya ya. 2 per 3. Ya, Ririn. 2 kue dibagi 3 orang, masing-masing dibagi 3 orang. 2 per 3. 2 kue dibagi 3 orang. Tidak bisa. Kalau 3 per 3 nih. Ya, 3 per 3. 3 per 3. Ini pecahan 3 per 3 seperti ini. Nah, ini kan sepertiga. Itu adalah 1 bagi 3. 1 bagi 3 orang. Gini kan? Iya, Pak. 1 di os. Kalau tadi 2 per 3. Ayo. 2 kue dibagi 3 orang. Kalau 3 per 3. 3 kue dibagi 3 orang. Kalau itu 1 orang dapat berapa kue? 1 kue. Bentuk bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari yang kamu tahu. Nah, jadi ini di rumah kan? Ya, maksudnya contoh yang berkaitan dengan bilangan pecahan yang di rumah. Dalam hal apa? Kita masing-masing, Pak. Terus kita kalau dalam pecahan Pak, kita harus taksir airnya dengan nasi, Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat. Kerjaan yang kita lakukan dua yang berkaitan dengan pecahan. Selain itu apa lagi? Kan mana? Ya, tadi. Misalnya memotong tahu, Pak. Oke. Bisa menjadi 4 bagian atau 2 bagian sekaligus, Pak. Tepuk tangan. Bisa memotong tahu atau membagi tahu. Dan 1 tahu bisa menjadi beberapa bagian yang sama besar Terus selain itu di sekolah yang berkaitan dengan pecahan. Oke. Tentunya Pak, itu juga banyak siswa ini banyak puisi dan minum ini juga, Pak. Oke, tepuk tangan Pak. Banyaknya siswa dengan banyaknya kursi. Oke. Kita coba cek pecahan. Jumlah siswanya berapa? 28. Jumlah kursinya? 28. 28 ya? 28. Kalau itu 1 siswa mendapatkan berapa kursi? 1. Komponen-komponen dalam pecahan itu yang perlu kita tahu itu yang pertama adalah pembilang dan penyebut. Dari pembilang itu adalah bilangan yang ada di atas garis pecahan yang menunjukkan bagian yang diambil. Jadi A per B. Pembilang yang mana? Kenapa harus pembilang? Karena dia berada di atas garis pecahan. Yang garis pecahan yang ini. Ini namanya garis pecahan. Terus setelah itu B apa namanya? Penyebut. Penyebut. Kenapa dia disebut penyebut? Karena berada di bawah garis pecahan yang menunjukkan bagian keseluruhan. Nih, Oke, paham. Terus jenis-jenis pecahan. Kita tahu jenis-jenis pecahan yang kamu tahu. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, Pecahan senilai. pecahan kira senilai. Pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan senilai. Oke. Siapa yang bisa menulis contoh pecahan biasa? Ya, silakan. Oke. Tepuk tangan. Ya, silakan ya. Oke, 3/4 salah. Ya, Andi. Pecahan biasa. 5/6. Ya, Andi. Dari pecahan biasa ini 5/6.
Yang pembilang itu yang mana, adik? Sebut angkanya. 5 benar salah? Salah. Benar. Belum tadi 5 adalah pembilang, benar salah? Oke. Beres. Penyebut yang mana? Dari 1 ke 2. 2. Oke, sekarang. Lihat halaman 8. Sudah perhatikan situ? Pecahan senilai. Oke. Coba lihat situ. 2/3 dan 4/6 situ. Coba lihat. 2/3 dan 4/6. Kenapa situ disebutkan sebagai pecahan senilai? Oke, sudah bisa. 2/3 dan 4/6. Ayo. Silakan. Sudah bisa. Ya, kita berani menyampaikan pendapat. Kalau kita lihatkan perbedaan 2/3 dan 2/6 adalah 4/6 adalah 2/3 sama dengan 2 kali 2 per 3 kali 2 sama dengan 4/6. Karena apa? Karena tidak sama dengan 2/3. 2/3 dan 4/6. Apakah senilai? Yes. Dikalikan dengan 2 kali 2 4. 2 kali 2 6. Lalu dikalikan dengan 2. Apakah hasilnya 2/3? Lihat. 4 kali 2 4 kali 2 1. 4 kali 2 6 kali 2 sama tidak? Sama. Hasilnya sama, makanya disebut pecahan senilai. Karena apa? Semuanya bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 2/3. Kalau 2/3 dikali dengan 2 hasilnya 4/6. Sudah bang? Oke, kita lihat itu. Sekarang siapa yang bisa menggambar pola pecahan atau pecahan seperti gambar lalu 1/3. Oke, apa ini? Silakan kita perhatikan teman kita yang lagi menulis. Sepertiga. Ayo, sepertiga. Kamu ada yang hitamnya, asis seperti itu. Yang mana? Oke, putar dulu buat atas. Kamu gambar 2/3. Pas. Bella. 1/2. Bahasa salah? Sekarang Mario. 1/4. Oke, benar atau salah? Benar. Ini 1/4 benar atau salah? Bagaimana? Kalau salah bilang. Benar atau salah? Salah buat Mario. Dari gambar ini Fadli, perhatikan Fadli. Yang gambar ini Fadli, nilai pecahannya berapa? Yang ini. Fadli. 3/6. Benar atau salah? Kamu ada dari gambar ini nyata yang seperti piramida ini, nilai pecahannya berapa? 1/3. Benar atau salah? Oke, kita ini yang benar ini berapa kita? 1/4. Terus ini tadi berapa? 3/3. Nah, kalau saya kasih hitam lagi ini, kasih warna lagi ini, Evan, nilai pecahannya berapa Evan? Ini. Tadi kan
3/6. Ketika saya tambah lagi 1 dikasih arsi seperti ini, nilai pecahannya berapa? Ayo belum ini siapa baca? Tadi 4/6. Tepuk tangan Pak. Bisa? Di dalam pecahan juga kita mengenal istilahnya penjumlahan, apa lagi? Pengurangan, pembagian dan oke. Dari gambar ini, gambar yang pertama ada. Supaya gambar ini nilai pecahannya itu adalah 2/3, 2/4. Berapa kotak yang kamu arsir dari gambar ini? Kalau dia 2/4. Menurut Arta 2 kotak yang diarsir. Benar salah? Kalau 4/4, Fitri. Ketika nilai pecahannya 4/4, berapa yang kamu arsir? 4 atau semua? Bisa kenapa? 1/4. Bisa. Sekarang kita akan memahami juga jenis-jenis pecahan. Biasa terus pecahan apa lagi? Campuran dan pecahan Desimal. Kalau operasi dalam bilangan nasional ada berapa? Kalau 1/2 ditambah 1/2 itu nilainya berapa? 2/2. 2/2. Kalau 2/2 dirubah ke pecahan biasa, hasilnya berapa? Atau 2/2 hasilnya? Setengah. Ditambah setengah, hasilnya berapa? 1/2 ditambah 1/2. Kita lihat di dalam pecahan. Kalau seandainya menyebutnya sudah sama, tidak perlu kita cari menggunakan KPK. Tinggal kita pindah 2 ini ke sini. Bisa pindahin. 1/1. 2/2. 1/2 ditambah 1/2 adalah 2/2. Sebelum nanti kita kelompok. 2/3 ditambah 1/3. Sekarang hapus dulu. 2/3 ditambah 1/3. Bagaimana? Benar salah? Hasilnya 3/3. Benar. Kenapa hasilnya 3/3? Tadi. Karena sesuai yang sudah Pak jelaskan di depan, kalau pembilangnya sudah sama di bawah berarti tidak bisa dicari menggunakan KPK, tinggal menjumlahkan penyebut Tepuk tangan buat saya. Dalam sebuah pecahan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penjumlahan. Ketika penyebutnya sudah sama, tidak perlu kita ditambah atau tidak perlu kita cari menggunakan, kecuali kalau seperti ini, A/B ditambah B/C atau 1/2 ditambah 2/1. Karena dalam pecahan kita harus, kalau seandainya penyebutnya tidak sama, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah ini 2/1. Sama penyebutnya kan? 2. Kenapa 2? Karena angka yang bisa dibagi 1 bisa dibagi 2. Bisa juga yang lain. Kalau 2 dibagi 2, 1 dikali 1, 1. nah, seperti itu. 2 dibagi 1, 2 dibagi 1, 2 kali 2, 4. 1 tambah 4, 5. berapa? Sudah Pak. Berapa?
Kalau 5/2 ini, coba kamu rubah ke pecahan campuran seperti yang abad 2 tadi. Ayo kamu bisa. 5/2. Saya Kak. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu buat. Wah. Kenapa 5/2 itu bisa menghasilkan berapa nilainya tadi? 2? 2 1/2. Kita lihat. Ada mana ya? 2 1/5. Kita lihat. Biar kamu tahu. Perhatikan sini. 2 kali 2 ini kali. Ini dikali. 2 kali 2 4. 2 kali 1 5. Benar tak? Benar. Sekarang 4/7/4. Tidak bisa. Silakan. Coba ke pecahan campuran. Benar atau salah? Menjadi 4 1/3. Benar. Bagaimana kalau ini benar atau salah? Kita lihat. 4 kali 3 16. 4 kali 3 12. 12. 4 kali 3 12. 12 tambah 1 13. Ini kan? Ayo. Bisa. Salah. Oke, 1/3/4. Sebentar lihat ini. Kita lihat. Kita akan sini apa kebenaran? Benar. 1/4. 1 kali 4. 4. 1 tambah 3. 7. 7/4. Sekarang kalau pengurangan sama seperti jumlahan begitu juga perkalian dan Bagian. manfaat pecahan pada umumnya. Yang pertama itu menghitung harga. Contoh manfaat pecahan dalam menghitung harga itu seperti apa? Yaitu menghitung harga barang yang utuh seperti harga per kilogram dan harga per liter. Contohnya harga beras per kilogram berapa? Itu 16. 1/10.000. Bisa? Itu digunakan di dalam menentukan harga. Kalau untuk mengukur, ayo, manfaat pecahan dalam mengukur sesuatu. Ayo, ini setengah meter. Benar kan setengah meter? Lalu setengah meter itu nilai pecahannya apa? Setengah. 1/5. 1/5. Kalau di dalam bilangan biasa adalah 0,5. Dalam 1/5 atau setengah kilo, setengah liter ya. Kamu lihat di timbangan kan? Lihat tuh. 0,5 atau setengah kilo. Kalau 1,5 kilo tuh, bagaimana 1,5 kilo? 1/5. Kalau nilai pecahannya seperti apa? 1/5. Kita lihat 1/5. 6/5. Pas. Nah, sudah bisa? Oke. Kalau di dalam menghitung waktu, menghitung jam kegiatan kita, ada yang bilang 1,5 jam, pernah kan? Ya Pak. 2 jam, 3 jam kan? Terusnya. Sekarang manfaat dalam menghitung bunga. Nah, ini digunakan oleh perbankan atau koperasi. Mereka juga menggunakan pecahan dalam menghitungkan bunga mereka. Pernah dengar 10%? Sekarang karena kamu sudah dibentuk secara kelompok tadi lembar KPPD-nya sudah dibagi. Silakan kamu kerja. Diharapkan semua kalian harus aktif. Semua ide pikiran harus diberikan. Kerja sama-sama biar nanti hasilnya baik. Semua harus aktif. Silakan kerja langsung dijawab di bawah ini. Silakan.
yang seorang merpati Cooper lah mempunyai 14 telur. Kemudian 3/7-nya dibagikan. Di halaman 50 52 lihat tuh. Cari mana sini? Ini coba. Ya nanti. Kamu kurang. Bagaimana? Udah. Selesai ini masih selesai ini. Silakan. Silakan. Jelasin. Ya. Anak. Ya, kami tunggu perhatikan teman-teman yang di depan. Jangan lo, perhatikan teman yang di depan nanti kamu mereka akan melaporkan hasil kerja mereka. Cuma baca nih. Ya, Pak Guru berharap kalian tetap tenang, perhatikan ke depan. Kalau seandainya jawaban atau hasil kerja yang dikerjakan oleh teman kamu tidak sesuai dengan dokumennya, silakan kamu bantah atau beri masukan bahwa menurut kami begini. Nanti kita sama-sama mencari jawaban yang benar yang seperti apa. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Oke, ya. Stop dulu kita semua. Kita ingat semua berhak untuk mengoreksi jawaban dari mereka. Kalau tidak ada yang salah, bilang salah. Kalau sama ya sama. Kalau tidak ada yang punya, tolong argumen ke mereka. Oh begini. Bisa? Semua asli. Oke. Ya, kepada kelompok punya lagi waktu kesempatan saya persilakan. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan saya. Di nomor berapa teman? Baik, terima kasih. Nomor berapa teman? Jawaban dari nomor 1, soal yang ke-30. Nomor 1, sebuah kue dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Jika 3 bagian kue sudah dimakan, berapa pecahan kue yang sudah dimakan? Jawaban dari nomor 1. Terlebih dahulu kami gambar menjadi 8 bagian. Oke. Teman-teman semua sudah perhatikan di kelompok ini, mereka akan menjawab ya. Nah, kuenya bentuknya gini, coba. Nah, kita lihat. Perhatikan, benar apa salah. Lihat. Kemudian, untuk bagian 3 potongan kue diarsir. Oke, silakan. Kita perhatikan apakah sama dengan kamu atau beda. Kan ini kan analisanya berbeda ya, cara penyelesaiannya berbeda. Ya. Setelah diarsir, kemudian kita kurangkan dari 8 bagian dikurang 3. Kita lihat. Mana itu? Di nomor lagi apa? Sama dengan 5. Jadi, jumlah potongan kue yang tersisa adalah 5 bagian. Benar atau salah teman-teman? Kalau beda dengan kelompoknya ya bilang. Beda. Beda, Pak. Beda. Oke, menurut kelompoknya Rita, yang bedanya di mana? Jelas. Silakan beri itu. Ya. Beri. Baik, terima kasih atas waktu pada baik sedikit apanya untuk kami punya 3/8, tapi mengapa mereka hanya 3 dikurang lagi 8 dikurang lagi 3? Ya, silakan nanya. Karena menurut soal yang kami baca di lembaran PPD, dari 8 potong yang dikurangkan menjadi 3 atau yang dihasilkan hanya 3 potongan. Maka untuk lebih mempermudah
kami gunakan 8 kilometer. Oke, bagaimana? Kalau masuk dulu silakan. Menurut mereka tadi hasil kue yang berapa? 5 per 8 ya? Itu kalau pecahan. Kamu analisa baik persoalannya? Coba baca satu orang. Coba baca. Sebuah kue dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Oke. Jika bagian sudah dimakan, berapa persen kue yang sudah dimakan? Ayo. Analisa baik soalnya. Bagaimana? Hah? Oke, menurut mereka kelirunya kamu kita minta bapak di rumah bapak ini. Oke, kita beri lagi. Ya. Pertama, mohon maaf kepada teman-teman atas kekeliruan yang dalam pengerjaan soal tersebut. Jadi ternyata di soalnya tadi jika 3 bagian sudah dimakan, berapa persen kue yang sudah dimakan? Jadi yang Ya kan? kami tadi 8 tidak berapa persen Pak? Ternyata di situ yang pertanyaannya dia sudah dimakan kan? Ya Pak. Ya. Oke anak. Karena ini waktu sudah mau habis. Kita tegaskan sekali lagi, perlu banyak belajar. Terus segala sesuatu yang berkaitan dengan pecahan di rumah kamu tahu ini menurut pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan apa saja. Ini belajar di sini lalu berkaitan dengan pecahan. Berapa? Setelah sekali lagi, oke? Lambang pecahan itu apa? Oke. Lambang pecahan yang saya bilang tadi itu apa itu? A per B. Fadli, A itu apa? 9. Kalau B? Menyebut. Karena kamu sini sudah kerja dengan baik sama kelompok, sudah paham, sudah mengerti. Karena saya lihat sudah lumayan, tapi perlu belajar lagi tuh ya. Oke. Sekarang kamu bersaing di kelas B. Lain dulu kamu bersaing sesama minus. Hari ini kamu harus bersaing kita dan kelas 80. Banyak belajar, tidak boleh malu bertanya. Untuk materi selanjutnya nanti jangan lupa belajar. Banyak belajar, banyak menyelesaikan tugas ya. Gunakan HP itu untuk mencari referensi. Kalau untuk contohnya di HP lain, kamu buat contoh lain. Bisa, Eris? Bisa? Bisa Pak. Bisa? Kamu buat ya. Kemudian banyak belajar. Tapi untuk hari ini 95% kamu sudah paham. Kenapa? Masa kamu hari ini tidak dapat? Ternyata kamu sudah aktif. Bisa mengetahui cara membuat dari bilangan pecahan mengubah ke bilangan campuran. Nah. Mirin, dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Kita selalu berterima. Gimana? Tetap belajar ya. Ini sudah. Sudah Pak. Belakang. Sudah Pak. Oke anak-anak. Kita dari sini materi depannya itu tentang penjumlahan yang berkaitan